Pasca viralnya kasus pemukulan terhadap karyawati toko roti oleh anak dari pemilik toko, kini kasusnya memasuki babak yang baru. Pasca pelaku ditangkap polisi, kemarin baik dari korban dan juga polisi melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Bagaimana penanganan hukum bagi pelaku saat ini dan apakah dengan perhatian publik yang cukup luas ini akan bisa mempercepat penuntasan kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah ada 3 orang narasumber, 2 di studio yakni korban kekerasan anak pemilik toko roti yakni Dwi Ayu Darmawati serta kuasa hukum korban Zainuddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zainuddin, Mbak Ayu. Selamat sore Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir dan saya akan sapa yang dari luar studio. Ada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Polisi Nicholas Ari Lilipali. Selamat sore Pak Nicholas. Selamat sore Mas Bram. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Selamat sore Pak Nicholas. Mbak Ayu. Selamat sore Pak Nicholas. Baik, Ya, saya ya. ke Mbak Ayu dan Pak Zainuddin terlebih dahulu. Jadi ini dinamikanya sudah cukup panjang, naik turun begitu. Kemarin sudah RDP dengan Komisi 3. Apa optimisme dan paling tidak gambaran ke depan dari Mbak sebagai korban, Mbak Ayu? Gambaran dari proses itu. Harapannya, apakah ini akan lebih cepat terselesaikan, pelaku sudah ditangkap? Mbak melihatnya seperti apa, Mbak Ayu? Ya, saya berharapnya ini bisa lebih cepat ditanganinnya, prosesnya biar cepat selesai juga. Itu aja sih. Jadi kemarin yang waktu bersama dengan Komisi 3, apa aja yang kemudian ditanyakan, didalami begitu dari Mbak Ayu, dari Komisi 3-nya? Itu sih lebih ke kronologinya, kenapa bisa terjadi pengacara yang 2 orang itu, Oke. terus kenapa jadi pemukulan juga kayak gitu. Oke, jadi itu cerita lain yang terungkap begitu ya pada RDP kemarin yang kemudian Mbak sempat berganti pengacara dan Iya, akhirnya betul. Pak Zainuddin masuk di tanggal 15 ya Pak, kalau tidak 15, salah. betul. Oke, jadi sebetulnya apa yang kemarin ingin didalami Komisi 3 begitu Pak Zainuddin? Apakah soal yang dianggap lamban 2 bulan itu Pak Rikwanto kemarin mengatakan? Ya, memang kasus ini merupakan kasus yang perlu mendapatkan atensi karena bagaimanapun selain viral juga terlihat dalam video itu sebuah semacam kebrutalan ya, seperti itu. Jadi apalagi yang di korban itu adalah seorang perempuan yang masih berusia baru tidak lama lulus SMA kan. Jadi ya saya berterima kasih buat Komisi 3 gitu atas atensinya. Jadi mereka lebih ingin mendalami termasuk yang dianggap kasusnya kenapa lama gitu loh kan. Kenapa ini prosesnya terkesan tersendat gitu loh. Padahal kalau menurut saya, pandangan saya sih normatif aja. Karena memang dari awal Ayu ini pada saat membuat laporan, video itu tidak disertakan buat bukti. Oke, memang Gitu. sengaja atau seperti apa waktu itu Mbak Ayu? Waktu itu hanya dikasih lihat aja tapi nggak dikirim. Oke, oke. Jadi apa yang sebetulnya disertakan pada laporan awal ke Polres pada saat Mbak Ayu atau Pak Zainuddin? Itu pada saat awal laporan itu baju yang kena bercak darah ya, termasuk luka gitu, seperti itu. Dia melaporkan awalnya di Polsek Pulau Gadung karena memang wilayah hukumnya tidak di sana, diarahkan ke Polsek Cakung. Namun Polsek Cakung sepertinya memiliki keterbatasan SDM, jadi disarankan untuk di Polres. Oke, jadi itu yang kemudian ada bercak darah, video yang sangat tidak layak itu ya. Itu hanya satu kejadian itu atau seperti apa sebetulnya Mbak Ayu? Kalau video itu kejadiannya itu aja, tapi emang ada kejadian yang lain. Oke, sebelum-sebelumnya itu memang sempat terjadi begitu Mbak Ayu? Iya, sempat terjadi kayak pelemparan tempat solasi, meja, tapi untungnya meja tuh nggak kena. Sama dia ngatain miskin, babu, kayak gitu. Terus juga dia sempat ngomong kalau dia kebal hukum juga di situ. Oke, jadi kekerasannya tidak hanya fisik tapi verbal ya. Verbal juga. Nah, yang soal bercak darah tadi itu di kejadian yang sama dengan yang ada di video? Kalau bercak darah itu kejadian yang viral. Oke, tapi untuk sepanjang Mbak mengenal atau bekerja di situ, memang anak dari pemilik memang seperti itu atau memang ya marah dengan semua orang yang ada di situ biasanya? Kalau kan banyak yang bilang dia
ada gangguan atau apa. Saya kalau itu kurang tahu, tapi sepenglihatan saya kalau dia tuh normal aja, soalnya dia kan juga sering meeting sama orang, terus dia juga yang saya tahu ya dia kepala toko di cabang Kelapa Gading. Oke, jadi sebetulnya kemarahan pada hari itu hanya hari itu saja atau mungkin pegawai-pegawai sudah mengetahui lama sebetulnya seperti itu? Kalau pelemparan itu ke saya aja, tapi kalau dari mulut itu emang ke semua karyawan. Kekerasan verbal tadi ya? Iya. Oke, itu saya ingin mendalami juga bagaimana soal kemarin yang disebut lamban menjadi 2 bulan. Kalau Pak Zainuddin mengatakan itu proses yang normal, tidak disertakan. Dari Mbak Ayu melihatnya seperti apa? Itu tuh karena kurangnya adanya komunikasi yang nggak baik sama pengacara sebelumnya. Oke. Jadi bagaimana pada saat itu Mbak Ayu merasa sudah disampaikan semua ke pengacara dan pengacara tidak menyampaikan dengan baik ke penyidik pada saat pelaporan atau seperti apa? Jadi dari pihak polisi katanya sudah menyampaikan ke pengacara saya, tapi pengacara saya nggak menyampaikan ke saya. Oke. Gitu. Jadi saya tanya cuman sedang diproses kayak gitu. Akhirnya banyak Iya, betul, itu ya betul. tahapan-tahapan Iya, itu ya. Baik. Saya akan ke Pak Kapolres, Pak Niko. Jadi dengan kemudian kemarin Ya, Mas Bram. sudah ada RDP begitu Pak. Salah satu yang kemudian kami publik cukup garis bawahi Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 yang juga purnawirawan mengatakan cukup lama begitu sampai 2 bulan. Tanggapan dari Anda sebagai Kapolres bagaimana Pak? Ya, mohon maaf, itu penilaian orang kan kita tidak bisa menilai. Kan masing-masing punya perspektif tersendiri. Bagi kami, kasus ini normal dalam penanganannya. Karena apa? Karena kejadian tanggal 18 yang tanggal 17 dan dilaporkan oleh Ayu tanggal 18 itu, yang pertama di Pulau Gadung, itu Pulau Gadung menyampaikan ke Mbak Ayu bahwa ini bukan TKP di Pulau Gadung, wilayah hukum Pulau Gadung, maka mereka mengarahkan ini sesuai TKP, maka harusnya dilaporkan ke Polsek Cakung. Sampai di Polsek Cakung bukan mereka menolak untuk menerima laporan, karena ini terkait dengan korbannya adalah wanita, dan di Pulau Gadung itu keterbatasan sumber daya poluan yang ada di sana terkait poluan penyidiknya ya. Jadi disarankan, Polsek Cakung menyarankan kepada Mbak Ayu sebaiknya laporkan langsung saja ke Polres Metro Jakarta Timur di Jatinegara, karena di situ ada unit PPA yang langsung bisa menangani seorang wanita dan anak-anak ya. Nah, setelah itu Mbak Ayu dan keluarganya ke Polres Metro Jakarta Timur di Jatinegara. Selanjutnya laporan Mbak Ayu diterima dan langsung diantar oleh penyidik ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Setelah divisum, penyidik mengizinkan Mbak Ayu untuk pulang, untuk menunggu surat undangan klarifikasi untuk diambil keterangannya. Baik. Nah, itu masih dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan ini kan kita dari penyidik punya keterbatasan juga, karena kami kan hanya mengirimkan surat undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu kan tidak ada daya tekanannya, karena kita kan harus dengan kerelaan hati orang-orang yang kita undang itu untuk hadir. Kalau mereka meminta kita untuk jadwal ulang atau kita tidak hadir pada sesuai dengan undangan kami, maka kan kita mengikuti keinginan mereka. Baik. Nah, itulah terjadi ada sedikit kelambatan di situ. Jadi, dan bahkan sampai saat ini saksi yang disampaikan oleh Mbak Ayu di BAP juga, sampai saat ini dia tidak mau diambil keterangannya. Baik. Itu yang menjadi perlambatan yang ada di situ. Pak Niko, nah, setelah saya ingin menanyakan ini Pak, sebelum lebih jauh begitu ya, terkait dengan kemudian sudah ada visum, paling tidak korban sudah terlihat terluka, di situ ada bukti baju yang terkena darah. Apakah itu tidak cukup kemudian untuk bisa memanggil saksi maupun terduga pelaku pada saat itu begitu, Pak Niko? Oke, itu masih penyelidikan namanya. Ini bukan kasus tertangkap tangan, Mas Bram. Bedakan antara kasus pidana umum yang dilaporkan pada umumnya dan kasus tertangkap tangan. Karena yang dilaporkan Mbak Ayu dalam keadaan sudah diobati. Jadi lukanya itu sudah tidak ada bercak-bercak darah di tubuhnya lagi gitu loh.
Hanya ada pakaian yang ada darah yang disampaikan kepada kami. Tapi untuk lukanya sendiri kan sudah diobati. Kan Mbak Ayu diantar oleh orang tua pelaku ke klinik untuk diobati. Baik. Jadi Mbak Ayu waktu datang ke kami itu, kami melayaninya seperti layaknya menerima laporan tindak pidana pada umumnya. Seperti itu. Jadi karena tidak juga dilampiri, Mbak Ayu tidak menyerahkan bukti seperti foto-foto yang luka, terus seperti rekaman. Nah, itu yang kita perlakukan penanganannya seperti tindak pidana pada umumnya. Jadi harus dilalui dengan tahapan-tahapan. Karena itu kan mengandung risiko buat penyidik juga kalau kita melangkahi tahapan-tahapan yang ada. Baik, kan sebelum lebih jauh, Pak Kapolres, mohon maaf harus saya potong karena kita harus jeda senak. Nanti setelah jeda akan saya tanyakan kembali dan perdalam lagi kepada 3 narasumber yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya masih akan melanjutkan dialog bersama 3 orang narasumber. Kalau sebelum jeda tadi saya ke Pak Kapolres, Pak Niko, begitu saya akan ke Mbak Ayu lagi. Jadi Mbak Ayu, setelah kemudian pelaku ditangkap polisi beberapa waktu yang lalu, adakah komunikasi keluarga pelaku begitu ke Mbak atau sebelumnya seperti apa kemudian? Pas sudah ditangkap belum ada komunikasi apa-apa. Belum ada. Terakhir berarti sebelumnya? Sebelumnya. Oke, itu apa minta maafkah atau kemudian mencoba untuk berdamai atau seperti apa sebetulnya Mbak? Orang tua pelaku minta maaf via chat juga dan awal-awal kejadian juga ibunya pelaku minta maaf ke saya juga. Oh gitu, iya. Termasuk waktu mengantarkan di awal begitu ya? Iya betul. Oke, baik. Pak Zainuddin, itu seperti apa kemudian untuk komunikasinya dengan, adakah kemudian ajakan berdamai misalkan atau seperti apa Anda sebagai kuasa hukum? Sejauh ini sih sejak pelaku ditahan belum ada konfirmasi apapun dari pihak keluarga atau dari kuasa hukumnya, seperti itu. Oke, jadi ya masih semuanya melalui polisi begitu ya, karena pun sudah ditangkap. Betul. Oke, Pak Kapolres, saya ingin menanyakan itu Pak, bagaimana kemudian setelah ditangkap pemeriksaannya saat ini, ada yang kemudian menduga ada gangguan, orangnya temperamental, bagaimana polisi sejauh ini pasca pemeriksaan Pak? Iya, kami memang mendapatkan informasi tentang itu dari ibunya bahwa yang bersangkutan ada temperamental dan sebagainya. Dan saat kami mengamankan yang bersangkutan di Sukabumi juga, mereka ke Sukabumi itu dalam rangka juga mau berobat terapi dan menenangkan diri karena merasa terancam jiwanya. Berikut juga saya harus menjelaskan sebelum saya jelaskan yang itu yang Mas Bram ya. Kita pada saat tahap penyelidikan itu kita sudah kirim SP2HP sebanyak 3 kali pada tahap penyelidikan. Kita kirim pertama itu ke pengacara dan kedua yang menerima itu keluarga dari Mbak Ayu sendiri, 2 SP2HP. Jadi kalau kami merasa bahwa proses ini ya seperti itu adanya. Kalau Mbak Ayu bilang nggak dapat informasi, kami nggak tahu ya, karena surat SP2P itu kita kirim 3 kali pada tahap penyelidikan. Yang 1 kali di tahap penyidikan. Jadi seharusnya sudah sesuai dengan SOP begitu ya, Pak Niko ya? Iya, kalau menurut kami sesuai dengan SOP. Memang ada terkesan lambat, itu yang saya bilang tadi. Ada sesuatu hal seperti kita memanggil saksi ini. Dia janji mau hadir hari ini, tiba-tiba dia hari itu kita tanya mau datang, dia bilang Pak saya ada kesibukan di sini, kalau bisa lain waktu Pak ya, kita janjian lagi, seperti itu. Nah, contohnya temannya Mbak Ayu yang sampai saat ini tidak mau hadir ini, dan akhirnya kita sudah panggil secara resmi karena sudah di tahap penyidikan. Ini ada daya tekan kita karena sudah penyidikan. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, 2 kali kita panggil nggak hadir, ya kita akan perintah membawa saksi nanti, menerbitkan perintah membawa saksi. Nah, terkait dengan perlakuan terhadap tersangka, kami memperlakukan tersangka seperti pada tersangka lain pada umumnya, melakukan sebagai perlakuan dia sebagai tahanan juga seperti tahanan pada umumnya. Jadi tidak ada celah bagi kami untuk memperlakukan dia lebih spesial, itu tidak ada. Yang berikutnya dia
akan dilakukan pemeriksaan psikologisnya. Kami sudah mengirimkan surat ke ahli psikiatri untuk mengecek IQ dan EQ-nya. Demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan perkembangannya penanganan kasus itu. Kami berharap juga semoga tidak terlalu lama perkara ini sudah pemberkasan. Oke, targetnya berapa lama kemudian Pak dengan atensi publik yang cukup besar hari ini Pak Kapolres? Kalau targetnya secepatnya ya Pak. Yang penting kan sudah ada pemeriksaan ahli dulu, terus saksi-saksi sudah semua diperiksa, kan satu saksi bukan saksi. Nah, tadi pertanyaan Mas, kenapa sudah ada luka, bukti, terus ingat harus minimal 2 alat bukti yang sah. Oke, berarti harus ada satu lagi selain itu ya Pak ya? Iya, harus ada satu lagi saksi. Kalau saksi harus juga minimal 2 orang yang menyatakan bahwa itu ada tindak pidana di situ. Oke, Pak Kapolres, proses penyelidikan. Berarti kalau kemudian saya simpulkan keengganan dari saksi untuk kemudian juga dipanggil, kalau Anda katakan tidak ada tekanan yang bisa dilakukan pada masa itu yang juga menjadi obstacle begitu, Pak Kapolres? Iya, seperti itulah ya Mas Bram. Jadi itu yang membuat terkesan lambat di mata publik dan di mata Mbak Ayu seperti itu. Tapi tadi seperti pengacara sudah sampaikan, pengacara kan sudah banyak mengetahui prosedur yang berlaku di kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Kalau kita melewati langkah-langkah yang ada, kan ada dampak hukumnya juga buat penyidik nanti. Jadi kita antisipasi itu. Kita mendasari pada KUHP, Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabareskrim nomor 1 tahun 2022. Itu yang mengikat kita, Pak. Baik, saya tangkap pesan Anda, Pak Kapolres. Saya ke Pak Zainuddin kalau begitu. Jadi artinya dengan kondisi hari ini sudah tertangkap, kemudian sudah mendapat atensi pula dari Komisi 3 begitu. Apa gambaran kasus ini ke depan? Seberapa kemudian Anda membayangkan ini bisa juga cepat dan kemudian dilimpahkan pada pengadilan nanti? Saya percaya penuh ya dengan Pak Kapolres, Pak Nikolas, dan saya juga berterima kasih ya atas gerak cepatnya buat melakukan penahanan terhadap si pelaku ya. Jadi saya percaya dan keprofesionalan pihak kepolisian dan akan segera cepat naik sidik ya terkait hal-hal yang masalah bahwa pelaku ini keterbelakangan mental dan segala macam, itu kan hak pembelaan ya di publik, tapi silakan aja dibuktikan, tapi kita percaya penuh bahwa pihak kepolisian akan berlaku profesional. Oke, terakhir Mbak Ayu, kalau begitu harapannya semakin terbuka lebar dengan kondisi hari ini dan perhatian publik? Harapannya semoga kejadian ini nggak terulang lagi di luar sana buat teman-teman yang sama mengalami kondisi yang sama. Mungkin jangan takut untuk menyuarakan suara, karena biar kejadian seperti ini nggak bakal terulang lagi. Oke, tentu kita tidak berharap ada kejadian serupa ini kemudian terulang di siapapun dan dimanapun. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Mbak Ayu, kemudian Pak Zainuddin, serta Pak Nikolas Ari Lilipali, Kapolres Metro Jakarta Timur, telah bergabung sama kami. Terima kasih.